Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridato Audila, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dengan NIM 19234051. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek Keminangkabauan untuk mata kuliah Dokumentasi dan Informasi Minangkabau dengan dosen Ibu Malta Melisa Esos MPD. Yang pertama adalah sejarah. Menurut Tanbo, asal-usul Minangkabau yaitu berasal dari dua kata, yaitu Minang yang artinya menang dan Kabau yang berarti kerbau. Dari kedua kata itu dapat diartikan bahwa Minangkabau artinya adalah kerbau yang menang. Tanbo sendiri merupakan istilah dari bahasa Sanskerta yang berarti cerita dahulu kala. Jadi Tanbo dapat merupakan kitab yang berisi cerita-cerita dahulu kala yang mengenai adat dan kebudayaan Minangkabau. Tanbo dikisahkan bahwa ada suatu kerajaan yang asing datang dari laut untuk melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran, masyarakat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Usulan masyarakat ini diterima oleh pasukan kerajaan Majapahit tersebut, sehingga mereka menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang lapar. Dalam pertempuran, anak kerbau yang lapar itu menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung lari untuk mencari susu dan menanduk, sehingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Kemenangan itu menginspirasi masyarakat setempat menamai dengan nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manangkabau yang artinya kerbau menang. Aspek Minangkabau yang kedua yaitu adat. Dalam adat Minangkabau, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan dari garis keturunan ibu. Anak yang lahir dalam suku Minangkabau akan mengikuti suku ibunya, bukan suku ayahnya. Selain itu, dalam adat Minangkabau juga dilarang untuk menikah sesama suku. Adapun adat Minangkabau dapat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, adat tetap atau tidak berubah, dan adat yang berubah. Dari dua kelompok adat Minangkabau tersebut dapat kita bagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama, adat yang sebenar adat, yaitu adat asli yang tidak berubah. Yang kedua, adat istiadat, merupakan kebiasaan yang dilakukan di tengah masyarakat. Yang ketiga, adat yang diadatkan, yaitu hukum atau undang-undang yang berlaku. Yang terakhir atau yang keempat adalah adat beradat, yaitu sebuah peraturan yang dihasilkan dari musyawarah atau mufakat masyarakat. Aspek yang ketiga yaitu budaya. Berbeda dengan budaya lainnya, budaya Minangkabau menganut sistem matrilineal yang berdasarkan garis keturunan ibu, baik berkaitan dengan pernikahan, harta warisan, dan lainnya. Adapun budaya-budaya Minangkabau diantaranya yaitu turun mandi, yaitu sebuah upacara yang memperkenalkan anak yang baru lahir ke masyarakat, juga sebagai bentuk ucapan syukur dari orang tua anak tersebut. Yang kedua, ada balimau, merupakan tradisi mandi beramai-ramai di sungai untuk memperingati datangnya bulan suci Ramadan. Yang ketiga, ada makan bajamba, yaitu acara makan bersama di suatu tempat tertentu untuk memperingati hari-hari besar. Yang keempat adalah batagak penghulu, yaitu acara mengangkat penghulu atau datuk. Yang kelima, batagak hudo-hudo, yaitu acara memasang kuda-kuda untuk membangun rumah baru. Yang keenam, ada pacu jawi, acara karapan sapi yang dilaksanakan di sawah yang berlumpur. Aspek yang keempat adalah sistem kekerabatan.
Dalam Minangkabau, masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu berdasarkan garis keturunan perempuan. Dalam sistem ini, pihak perempuan memiliki posisi yang sangat tinggi dan sentral, yang mana pihak perempuan menjadi penentu garis keturunan dan juga sebagai penguasa dari harta pusaka. Yang kelima adalah sistem pemerintahan. Sejak zaman dahulu, sistem pemerintahan masyarakat Minangkabau menganut dua sistem, yaitu sistem kerajaan dan sistem pemerintahan nagari. Sistem pemerintahan nagari merupakan sistem pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan badan pemusyawaratan nagari. Berdasarkan asal-usul nagari dari wilayah Sumatera Barat yang berada di sistem pemerintahan NKRI, pada masa penjajahan Belanda menyebut nagari sebagai republik kecil, yang mana nagari memiliki pemerintahan yang berbasis kepada masyarakat. Kemudian nagari juga memiliki perangkat pemerintahan yang demokratis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap nagari di Minangkabau melaksanakan pemerintahan melalui KAN, yaitu singkatan dari Kerapatan Adat Nagari. Adapun anggota dari KAN ini dipilih oleh Ninik Mama, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, jorong, dan juga pemuda-pemuda. Yang keenam yaitu bahasa. Bahasa Minangkabau merupakan salah satu bahasa daerah yang hidup dan lahir dari rumpun Austronesia. Bahasa Minangkabau juga disebut sebagai bahasa ibu yang digunakan oleh masyarakat Minang dalam berkomunikasi. Kemudian bahasa Minangkabau ini juga menjadi salah satu cabang dari bahasa Melayu Polinesia yang memiliki kesamaan dengan bahasa Indonesia, baik dari segi kosakata dan juga sintaksis. Aspek yang ketujuh yaitu sistem religi. Pada masanya, masyarakat Minangkabau didominasi oleh pemeluk agama Buddha. Namun, secara perlahan-lahan, masyarakat Minangkabau memeluk agama Islam, dikarenakan adanya hubungan ekonomi yang terjalin dengan Aceh sejak masa pemerintahan Raja Aditya Warman. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Minangkabau didominasi oleh pemeluk agama Islam. Aspek yang kedelapan dan yang terakhir adalah kesenian. Minangkabau memiliki beragam jenis kesenian, baik itu berupa tarian, alat musik, pakaian, pantun, dan lain sebagainya. Contohnya saja seperti tarian, yang dimana tarian ini biasa digunakan pada upacara-upacara adat seperti tari pasambahan, tari piring, tari payung, dan lain-lainnya. Minangkabau juga dikenal dengan kesenian bela dirinya yang disebut dengan silet. Selanjutnya, Minangkabau memiliki beragam jenis alat musik seperti talempong, saluang, bansi, dan lain sebagainya. Alat-alat musik ini biasanya dimainkan dalam upacara adat Minangkabau. Selain itu juga ada randai, yaitu sebuah permainan tradisional Minangkabau yang dilakukan secara berkelompok dengan membentuk lingkaran. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.